Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berangkat dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Ajari
didik anak-anak kita itu dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajari anak kita supaya anak-anak kita adalah generasi yang mencintai nabinya. Kemudian wa hubbi ahli baitihi. Ajari anak-anak kita supaya anak-anak kita kenal dengan keturunan, kenal dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa qiraatil Quran. Dan ajari anak kita jangan sampai kemudian menjadi generasi yang kemudian tidak mengenal Al-Quran atau bahkan membaca tidak bisa, apalagi kemudian menghafal. Fa inna hamlatal Quran, maka dalam hadis ini dinyatakan bahwa hamla itu adalah orang-orang yang penghafal. Sehingga dalam konteks keindonesiaan ada hal yang kurang pas ketika kita mengatakan bahwa orang yang hafal Quran itu adalah al-hafidh. Kenapa? Jamaah sekalian, karena al-hafidh itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang mampu menghafal minimal 100.000 hadis. Berdasarkan sanadnya, berdasarkan matannya. Ya. Gelar al-hafidh itu bisa kita lihat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian al-hafidh Imam As-Suyuti. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada al-hafidh Imam Adz-Dzahabi. Sehingga tidaklah tepat kalau kemudian orang-orang yang kemudian hafal Al-Quran dijuluki dengan al-hafidh. Kenapa? Karena yang tepat bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah al-hamil. Orang yang kemudian menghafal Al-Quran. Fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluhu ma'al-anbiya'i was-shuhada'i. Orang-orang yang kemudian mau menghafal Al-Quran, kemudian mau memahaminya, mau mengamalkannya, maka janji Allah melalui Rasulnya, dia atau mereka akan memperoleh naungan di akhirat nanti, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mensarahi atau menjelaskan hadis ini, Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab At-Tanwir, sebuah kitab yang lumayan besar, 11 juz. At-Tanwir adalah sarah daripada Jamus Shaghir. Jamus Shaghir adalah karya Al-Imam As-Suyuti, 2 jilid 1 juz. Di dalam halaman 648 juz 1, beliau mengungkapkan bahwa makna daripada adibu auladakum adalah wa tahbibu ila auladihim ayyadkuru lahum sifatihi asyarifah wa nuqtau dan seterusnya. Ajari anak-anak kita bagaimana kemudian kita mengenal sifat Nabi Muhammad dari siddiq, amanah, tabligh, fatonahnya. Ajari anak-anak kita bagaimana kemudian Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang sangat penyantun. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat respect kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada janda-janda miskin dan seterusnya. Maka kalau mungkin jamaah sekalian sering membaca Simtud Durar, di situ kita akan menemukan walaqad intasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabati bitunul awraq dan seterusnya. Karena sallallahu dan seterusnya itu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang sangat amat penyantun, amat baik, sehingga kemudian di dalam kitab tersebut dinyatakan kami tidak akan sanggup menggambarkan sosok Nabi Muhammad walaupun tinta yang sangat banyak, kertas yang begitu melimpah tidak akan sanggup kemudian menggambarkan sosok diri Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kemudian wal ikhbaru lahum bi anna kulla khairin min khairid dunya wal akhirah nalu biwasitatihi wa ilal dan seterusnya. Kemudian ajari anak-anak kita bahwa dengan wasilah Nabi Muhammad kemudian kita menjadi seorang muslim. Ajari kepada anak-anak kita bahwa dengan pribadi Nabi Muhammad kemudian umat Islam menjadi umat yang maju. Umat Islam adalah umat yang kemudian memiliki akhlakul karimah. Maka dalam konteks ini kemudian Al-Imam Sun'ani mengatakan dalam kitab At-Tanwirnya, minimal ajari anak-anak kita tahu siapa istri-istri Nabi Muhammad. Istri pertama Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, kemudian beliau menikah lagi dengan Saudah. Kemudian beliau menikah setelah Saudah, kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah, anak daripada Abi Bakar. Kemudian beliau menikah dengan Hafsah. Beliau menikah lagi dengan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Zainab binti Jaksin. Beliau juga menikah dengan 9 perempuan. Dalam riwayat kemudian
dinyatakan bahwa Mariatul Qibtiyah itu bukanlah istri, tapi adalah bagian daripada budak. Kemudian ajari anak-anak kita juga bagaimana kemudian mengenal anak Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad punya anak laki-laki 3, kemudian perempuan 4. Di situ ada Sayyid Ibrahim, ada Sayyid Abdullah, ada Sayyid Qasim. Kemudian ajari anak-anak kita supaya mengenal putri Nabi Muhammad. Putri pertamanya adalah Sayyidah Zainab, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah, ya, kemudian Ummu Kulsum, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kemudian kita mengenal sosok Nabi Muhammad itu seperti apa. Kemudian Al-Imam Sun'ani juga mengatakan bahwa mengutip sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, wa man ahya sunnati ya bunayya wa dzalika ya bunayya in qadarta an tusbiha tumsi laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jikalau mungkin kamu sanggup ketika memasuki waktu sore, ketika memasuki waktu pagi, kemudian kamu tidak memiliki rasa benci kepada seorang pun, maka lakukan. Rasa dengki kepada siapapun, maka lakukan. Kenapa? Karena hal itu adalah sunnah Rasul. Jadi tidaklah dianggap muslim yang sempurna, tidaklah dianggap mukmin yang sempurna ketika kemudian kita memasuki sore masih ada kebencian kepada orang lain, masih ada iri dengki kepada orang lain. Kenapa? Ya bunayya wa dzalika min sunnati, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang kemudian mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka dia berarti mencintai Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang kemudian mencintai Nabi Muhammad, maka dia akan bersama denganku, kata Nabi, di surga nanti. Nah, dalam konteks ini juga Imam Sun'ani, jamaah sekalian dimuliakan Allah, beliau juga mengutip hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, beliau mengatakan bahwa inni uharrim ma baina labatil Madinah ayyuqta'a idhaha. Kemudian la yadawa ahadun rahbatan anna illa abdallahu fiha man huwa khairun minhu. Dalam konteks hadis ini bagaimana kemudian kita juga harus, ya, mencintai kota Madinah. Dalam konteks andai kata mungkin Madinah tidak nyaman bagi kita, kemudian kita betah di sana, maka itu kemudian juga kita memperoleh kebaikan. Ya, maka di sini wala yatbu ahadun ala ulaiha wajhdiya illa kunta law syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang kemudian mau tinggal di sana, walaupun mungkin ada ketidaknyamanan, maka Nabi Muhammad akan menjadi memposisikan diri sebagai syafi'an, orang yang kemudian memberikan syafaat kepada dia. Dalam konteks ini jamaah sekalian, kita juga bisa melihat dalam banyak riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bagaimana kecintaan para sahabat ketika kemudian mereka menanam tanaman. Kemudian tanaman itu kemudian berbuah dan mulai berbuah pertama, maka dia akan memetiknya kemudian menghantarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Di sini kana nasu idza ra'aw awwal thamara ja'u bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idan akhadahu qala Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi su'ina, dan seterusnya, wa barik lana fi madinatina, dan seterusnya. Ya Rasulullah, saya bawakan buah ranum ini, buah pertama kali yang kami panen, maka doakanlah semoga buah ini kemudian memiliki keberkahan. Doakan keluarga ini kemudian menjadi keberkahan. Doakan kemudian kota ini menjadi kota yang penuh keberkahan. Karena kita tahu dalam salah satu ayat dalam surah Ibrahim, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim pun pernah mendoakan kebaikan atas negeri Mekah. Dalam satu ungkapan ayat surah Ibrahim ayat 36, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'a, dan seterusnya. Maka kemudian faj'al afidatan minan nas, kemudian warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Jadi doa Nabi Ibrahim yang dulu pernah diungkapkan oleh beliau itu kemudian memiliki efek yang sampai sekarang. Kita tahu, andai kata mungkin kita melakukan umrah, andai kata mungkin melakukan haji, di sana semua buah hampir ada. Walaupun sekarang sudah mulai menghijau negeri Madinah, negeri Mekah itu, tapi yang namanya buah-buahan itu sangat melimpah.
Kemudian yang kedua, ajari anak kita wa hubbi ahli baiti. Ajari anak-anak kita supaya kita mengenal keluarga Nabi Muhammad. Karena jangan sampai kemudian naudzubillah kita kemudian menjadi generasi yang anti habaib. Karena kita tahu habaib adalah salah satu keluarga Nabi Muhammad. Kecintaan kita adalah kecintaan yang tetap dalam jalur konteks, tidak seperti Syiah yang kemudian mengkultuskan Sayyidina Ali, yang kemudian mereka mengkultuskan, bahkan kemudian menganggap dirinya nabi, bahkan menganggap Tuhannya dan seterusnya. Tapi kecintaan kita adalah kecintaan yang dalam konteks ada koridor, selama kecintaan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini tudkharu ma khassahumullah bi min qarabati wa ma'atahum. Ya, ajari anak-anak kita supaya kita mengenal, mencintai keluarga Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dinyatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Hasan, man ahabbani, dinyatakan falyuhib hadaini. Barang siapa yang kemudian mencintaiku, kata Nabi, maka cintailah Hasan dan Husain. Kita juga harus tahu bahwa sejarah membuktikan bahwa dari jalur Sayyidina Hasan punya anak namanya Muhammad. Dari Muhammad kemudian punya anak Hasan, kemudian punya anak Abdullah, punya anak Muhammad, punya anak Ibrahim. Maka dari situlah kemudian punya anak Idris. Dari situlah maka di Afrika Utara, di wilayah Tunisia, Aljazair dan seterusnya, maka berdirilah sebuah dinasti Idrisiyah di wilayah Afrika Utara yang berdiri sekitar 172 Hijriah, kemudian runtuh 363. Dari jalur Sayyidina Husain pun kita tahu Sayyidina Husain bin Ali kemudian punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Dari Ali Zainal Abidin punya anak Zaid. Dari Zaid kemudian punya anak Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir kemudian punya anak Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq kemudian punya anak namanya Musa Al-Kadhimi, dan dari situlah kemudian ada Ismail. Maka dari situlah kemudian berdirilah dinasti Fatimiyah. Dan dari dinasti Fatimiyah ini kemudian mereka mendirikan sebuah universitas besar, Al-Azhar. Maka bentuk terima kasih kita bahwa keturunan Nabi Muhammad ternyata sampai saat ini masih meninggalkan, bukan hanya sekedar dinasti Fatimiyah, bukan hanya dinasti Idrisiyah, tetapi sampai saat ini kita mengenal Universitas Al-Azhar yang dari dana zakatnya, dari dana wakaf produktifnya, mereka mampu memberikan beasiswa jutaan mahasiswa dari penjuru dunia ini, dan termasuk universitas yang tua di dunia ini. Maka kemudian juga kita harus mengenal siapa Sayyidina Ali. Maka di sini dinyatakan man ahabbal Hasan al Husain faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang kemudian mencintai Sayyidina Hasan dan Husain, maka dia berarti mencintai Rasul, dan barang siapa yang membenci keduanya berarti dia kemudian membenci Rasul. Maka dalam hadis riwayat Imam Hakim sanad sahih dinyatakan bahwa man ahabba aliyan, barang siapa yang kemudian mencintai Sayyidina Ali, faqad ahabbani, berarti dia sungguh mencintai Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang kemudian membenci Sayyidina Ali, berarti dia membenci Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam konteks ini jamaah sekalian, kecintaan kita kepada Sayyidina Ali jangan sebagaimana orang Syiah yang kemudian mengkultuskan, bahkan jangan sampai seperti Syiah Rafidhah yang mengatakan Allah salah mengasih wahyu, harusnya ke Sayyidina Ali bukan ke Nabi Muhammad. Sampai kemudian ujungnya mereka menuhankan Sayyidina Ali. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, ajari anak kita supaya mereka bisa atau mampu membaca Al-Quran, wa qiraatul Quran. Kenapa? Lima fihi minal adadin nafiyati wal ulumil wasi'ah wal ujur allati hiya ahliya fi darajatir rafi'ah, wa annahu dal 'ala sa'adati dharani wa 'ala dhafri ma yuqarribu 'ala kulli 'ain. Karena Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran kebaikan, kitab yang di dalamnya
Andai kata kemudian kita baca, kita memperoleh pahala. Kitab yang kemudian di dalamnya banyak sekali manfaat. Sehingga wa annahu dalu ala sa'adatid dharain, dan Al-Qur'an juga adalah kitab yang di dalamnya juga terkandung bagaimana kemudian kita mampu bahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa kemudian fa inna hamlatal Qur'an? Karena orang-orang yang kemudian mau menghafal Al-Qur'an, jamu hamidul mawal hafid lau awal arif bima'ani. Konteks hamlatul Qur'an itu menurut Imam Son'ani itu ada dua. Bisa jadi orang yang hafal Quran ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau bisa jadi dia belum hafal sepenuhnya tapi dia mampu memahami Al-Qur'an dari asbabul nuzulnya. Dia mampu menghafal Al-Qur'an dari am dan khosnya. Dia mampu memahami Al-Qur'an dari munasabahnya. Dari berbagai bidang ulumul Qur'annya dia kemudian mampu memahami itu, kemudian mengajarkannya. Ini kemudian karena qad hamalallahu ma'arifahu, seolah-olah dia kemudian membawa pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang kemudian mau menghafal Al-Qur'an, kemudian mau memahaminya, mau kemudian mengajarinya. Wa khassa sallallahu alaihi wasallam hadzal akhir bi ta'lil min baina ukhuwatihi li'annahu a'dhamu kulfatin wa masyaqqatin lima fi min hamlil Qur'an min dzalika nasyitan lil ibad, dan seterusnya. Kenapa kemudian Rasul mengungkapkan hamlah? Kenapa? Karena menghafal Al-Qur'an itu adalah hal yang berat. Menjaganya lebih berat. Bahkan andai kata kemudian kita memiliki generasi atau anak-anak yang kemudian mampu menghafal Al-Qur'an, maka mereka di akhirat nanti akan memberikan kepada kita, akan mengenakan kepada kita, ya, akan memberikan kepada kita mahkota yang kemudian mengarahkan kepada orang tuanya, diberikan syafaat Allah dari anak tersebut. Maka berbanggalah kita yang kemudian bisa mengajari anak-anaknya bagaimana kemudian cara mencintai Nabi Muhammad, bagaimana kemudian cara mencintai keluarga Nabi Muhammad, bagaimana kemudian anak kita adalah anak-anak yang kemudian bisa membaca Al-Quran dengan fasih sesuai dengan tajwid, kemudian dia mampu menghafalnya, kemudian dia juga mampu memahaminya, kemudian mengamalkannya. Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang kemudian mendapatkan naungan dari Allah di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wasikum ibadallahi wa iyya amma nahum bil ma'siyat. Fattaqullaha wa la ta'su wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fazal mustaghfirin wa ya najat ta'ibin bi niyatin khalisatin wa qalbin salim. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mattasal ainun bi nadar wa min khabar amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha ma batan wa hafizu ala ta'ati wa khudhu lil jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qad dhahabu wa kanu bi'adlin Nabi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin asadil kiram wa an sari ashabi jami'i ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhalamah wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahdil kafar wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana liman khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat
اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته واسألوه يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن